فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi asbahullah, yang kitabnya dikenal dengan Misbahul Khitam, syarah Umdatul Ahkam, yang mana sekarang kita masih berada pada kitab yang pertama, itu Kitabut Thaharah. Pada pertemuan yang telah lalu kita selesaikan hadis yang pertama. Sekarang kita akan masuki hadis yang kedua, halaman 15. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullah alaih, karena kitab Umdatul Ahkam karya siapa? Karya al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Syarahnya yang kita baca, syarahnya Syekh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Dibedakan ya, matan dan syarahnya beda. Matannya yang ma'ruf, masyhur, bahkan sebagian orang menghafalnya, matan Umdatul Ahkam karya siapa tadi? Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullah alaih. Adapun syarah yang kita baca ini, syarahnya Syekh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Ini penting sekali ya, karena yang namanya bersuci, taharah itu merupakan syartun min syuruti sihhatis shalah, syarat untuk sahnya sholat. Jadi kalau orang sholat walaupun tepat pada waktunya, walaupun sholatnya mencontoh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi kalau tidak bersuci, tidak taharah, nggak sah sholatnya. Kita artikan hadisnya. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah Ta'ala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian idza ahdatsa hatta yatawadda, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi kalau dia posisinya berhadas kok belum berwudu, belum bersuci, maka salatnya tidak sah. Paham? Hadas di sini terbagi menjadi dua, hadas yang akbar sama hadas yang asghar. Dua-duanya barakallahu fiik penghalang untuk diterima sholat. Mafhum? Sampai dia bersuci. Kalau hadas akbar seperti janabah, itu bersucinya dengan cara apa? Mandi janabah. Mafhum? Sehingga kalau wudhu nggak cukup. Orang junub kok malah wudhu kemudian sholat, belum sah, karena belum hilang hadas akbarnya. Tapi kalau orang sudah mandi janabah, mandi besar, dia nggak perlu wudhu lagi. Kenapa? Karena hadas yang akbar hilang. Yang akbar aja hilang, otomatis yang asghar. Jadi pahami? Kalau wudhu itu menghilangkan hadas asghar. Seperti misalkan apa nih ya, buang angin, buang air kecil, buang air besar, ya kan? Itu kan hadas ya. Setelah itu antum wudhu cukup. Mafhum? Tapi kalau hadas akbar seperti mandi janabah tadi itu, atau karena junub, orang dikatakan dalam keadaan apa? Junub itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia berhubungan badan. Kemungkinan kedua adalah apa? Mimpi basah, ihtilam. Mafhum?
Kalau dia dalam kondisi janabah seperti ini, hadas akbar, tidak bisa hilang hadasnya kecuali dengan mandi janabah. Mafhum? Mandi besar. Tapi kalau sudah mandi janabah nggak perlu wudhu lagi. Kenapa? Karena wudhu itu hanya menghilangkan hadas asghar. Sedangkan mandi janabah menghilangkan hadas akbar. Kaedahnya apa? Yang akbar ada hilang, otomatis yang asghar. Mafhum? Jadi antum sudah mandi janabah, selesai, nggak usah wudhu lagi sudah. Langsung sholat pun bisa. Paham ya? Nah, ini hukum asal. Sehingga ini pentingnya ilmu fikih seperti ini. Kalau orang-orang awam yang jauh dari ilmu agama kadang nggak paham seperti ini. Paham ya? Mau ihtilam, mimpi basah, berhubungan badan pun mereka kadang nggak mandi gitu loh, sebagian mereka. Paham ya? Tapi alhamdulillah Allah telah berikan hidayah kita untuk mengenal sunnah sehingga ilmu fikih seperti ini pun kita pelajari. Nah, kita lihat penjelasan bawahnya. Al-fadl hadis, lafaz-lafaz hadis. Qauluhu la yaqbalullahu sholatan bi sighatin nafi. Artinya Allah Taala tidak menerima salat ini dengan bentuk nafi. Nafi itu peniadaan. La. Ini kembali ke ilmu nahwu ya. Yang pernah belajar nahwu paham insyaallah la nafiyah. La di sini la nafiyah, la yaqbalu. Di sana ada la nahiyah, la yang fungsi larangan. Nah, sekarang bentuknya ini nafi, penafian, peniadaan. Allah Ta'ala tidak menerima sholat. Wa huwa ablaghu minan nahi. Larangan yang bentuknya nafi seperti ini, larangan yang bentuknya nafi, peniadaan seperti ini, lebih menyentuh, lebih mengena daripada larangan yang bentuk nahi. Paham ya? Nah, nafyu yaitu peniadaan seperti ini, penafian, la nafiyah, ini lebih mengena, lebih menyentuh daripada nahi. Daripada apa? La nahiyah. Kenapa? Li'annahu yatadamman an-nahyu, li'annahu yatadamman an-nahya wa ziyadah. Karena penafian dengan la seperti ini mengandung di dalamnya larangan plus tambahan. Paham? Jadi bukan sekedar larangan lagi. Larangan ada plus tambahan. Jadi benar-benar dilarang gitu loh. Orang kalau sholat tanpa wudu, tanpa taharah, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Paham ya? Walaupun tepat waktu, walaupun menghadap kiblat, walaupun barakallahu fiik, sholatnya persis sebagaimana Rasul ajarkan. Nah, oleh karena itu taharah ini syartun min syuruti sihatis shalah. Termasuk syarat sahnya sholat adalah taharah bersuci. Wastadalla bil hadithi ala butlanis shalah bil hadas sahih. Dan para ulama berdalilkan dengan hadis ini mengenai apa? Batilnya atau batalnya sholat orang yang berhadas. Paham ya? Batalnya sholat disebabkan karena apa? Hadas. Sawa'un kana khurujuhu ikhtiyariyan am ittirariyan. Penting ini. Baik hadasnya itu keluarnya karena pilihan dia atau karena ittirariyan, terpaksa. Paham ya? Dia udah menahan semaksimal mungkin. Paham ya? Tapi ternyata keluar juga. Seperti apa misalkan orang lagi sakit MCRT. Oh, MCRT diare. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Itu ditahan-tahan pun ya kadang keluar sendiri nggak terasa kan? Tetap batal nggak? Batal. Bukan keinginan dia. Paham? Nah, atau orang kadang diuji dengan penyakit barakallahu fiik atau istilahnya apa? Istilahnya itu barakallahu fiik dia pengennya nggak kencing tapi keluar. Paham ya? Itu berarti bukan pilihan dia. Nah seperti itu pun juga batal. Berhadas juga. Beda kalau itu adalah penyakit, nanti dibahas. Penyakit yang sifatnya terus-menerus keluar seperti salasil baul. Salasil baul itu keluar terus air kencingnya. Ini dikiaskan dengan istihadhah. Perempuan yang keluar darah terus dalam kondisi darahnya bukan haid, bukan nifas. Itu nanti setiap kali mau sholat wudu cukup. Mafhum? Walaupun keluar biarin aja, tapi setiap kali mau sholat wudu. Mafhum? Karena itu ujian. Mafhum? Naam. Nah, disebutkan di sini baik keluarnya hadas tersebut ikhtiyarian pilihan dia, am itirarian atau keterpaksaan bukan keinginan dia. Mafhum? Nah, jadi memang keluar dengan sendirinya. Jadi pahami ya? Seperti itu. Wa huwa nassun fi wujubit taharah. Hadis ini adalah nas, dalil yang sangat tepat dan juga pas untuk apa? Yang menunjukkan wajibnya taharah. Washtiratuha lis-shalah wa huwa ijma', dan juga syaratnya taharah tersebut adalah dan apa mensyaratkan taharah itu untuk salat. Wa huwa ijma', kesepakatan para ulama. Mafhum? Kesepakatan ahlul ilm para ulama bahwasanya apa? Taharah termasuk syarat sahnya salat. Paham? Seperti itu. Naam. Oleh karena itu ketika salat
disebutkan dalam hadis itu tidak boleh menahan dua perkara. Paham ya? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Artinya tidak ada salat bagi orang yang apa? Ketika makanan hadir di hadapannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika dihadirkan makanan, dihidangkan, siap untuk dimakan, dan kalau seandainya ditinggal justru, paham ya, akan menimbulkan was-was dalam salat, terfikirkan, jangan-jangan kering, jangan-jangan nanti nggak hangat lagi. Terfikirkan dalam salatnya, makan dulu. Paham ya? Itu kalau udah dihadirkan, ingat-ingat, dihadirkan, siap saji, udah di situ udah ada. Paham ya? Bertamu misalkan, bertamu, disiapkan, disajikan. Kalau seandainya tunda mungkin ya malah bikin rusak makanannya, mungkin meduk mie-nya misalkan atau yang semisalnya, barakallahu fiik. Dikondisikan terlebih dahulu, dimakan dulu baru nanti salat. Para ulama menyebutkan di antaranya apa? Membikin tashwish, yaitu membikin apa istilahnya itu pikirannya bercabang. Kalau dia sholat dalam kondisi makanan dihadirkan, dia bercabang pikirannya, mikirkan makanan nanti. Paham ya? Itu maksudnya. Yang kedua, wala huwa yudafi'ul akhbathan. Yaitu tidak ada sholat bagi seorang yang dia itu menahan dua perkara. Menahan kencing, menahan buang air besar. Jadi kalau misalkan antum atau kita sedang dalam sholat, paham ya? Kondisi kita sholat, ketika mau kencing keluar aja dulu. Jangan menahan. Karena ekspresinya lain loh, orang menahan kencing sama menahan BAB itu. Dengan orang yang santai dalam kondisi tidak menahan. Lain atau sama ekspresi wajahnya? Beda kan? Kalau orang menahan serius tapi kayak nahan gitu loh. Paham ya? Dan insya Allah terbedakan di situ. Kalau orang yang tidak menahan kencing, tidak menahan BAB ya tenang aja. Tapi biasanya kalau orang menahan kencing atau menahan BAB itu banyak gerak dia misalnya. Paham ya? Nah disitulah larangan. Dalam artian jangan sampai merusak kekhusyuan sholat. Tinggalkan dulu, laksanakan hajatnya dulu. Setelah itu nanti apa? Kalau masih dapat waktunya udah ikut lagi jamaah. Kalau tertinggal lengkapi, sempurnakan. Paham? Syariat ini benar-benar apa? Benar-benar mendatangkan manfaat, menghilangkan madarat. Karena para ulama mengatakan kalau orang sering nahan kencing, nahan BAB itu bisa penyakit juga nanti. Paham? Makanya dalam sholat pun boleh dia batalkan sholatnya, ya kan? Boleh batalkan sholatnya, dia kencing dulu, BAB dulu, baru lanjutkan sholatnya nanti. Jadi pahami? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi di sini. Qauluhu ahdatsa ay wajada minhul hadas. Apabila dia menjumpai ada hadas. Wal muradu bihi al kharij min ahadis sabilain. Penting ini. Yang diinginkan hadas ini adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalur. Dua jalur ini kubul dan dubur. Kubul itu depan, dubur itu belakang. Sesuatu yang keluar dari dua jalur ini pembatal wudu. Mafhum? Pembatal wudu. Seperti air kencing atau mungkin kotoran manusia dari belakang kan? Atau misalnya keluar kerikil misalkan dia misalkan dia diuji terkena penyakit kencing batu misalkan. Lagi sholat keluar batunya. Batal nggak sholatnya? Batal. Atau sudah wudu ternyata keluar batunya dari depan. Batal atau tidak? Batal. Mafhum? Seperti itu. Jadi ingat ya, termasuk pembatal wudu atau termasuk hadas adalah apa? Di antaranya yang disebutkan sini al kharij min ahadis sabilain. Paham ya? Yang keluar dari salah satu dua jalan, kubul dan dubur. Wa jaa fi akhir hadis al-Bukhari, dan datang di akhir hadis dalam Sahih Bukhari, qala rajulun min Hadramaut, ada salah seorang dari Hadramaut berkata, mal hadas? Apa itu hadas? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa itu hadas? Qala fusaun au duratun, yaitu kentut. Artinya kentut, buang angin. Paham ya? Itu termasuk hadas juga. Paham? Nah, makanya di dalam sholat itu ada rambu-rambu. Kalau cuma was-was bisikan syaitan yang terkutuk, jangan pernah diikutin. Orang takbir Allahu Akbar, perutnya bunyi. Ada suara-suara yang bunyi dalam perutnya. Dia rasa ini kentut atau bukan ya? Ya jelas bukan, di perut kok. Paham ya? Nah, was-was seperti itu jangan diikutin. Kalau antum ikutin, ujung-ujungnya apa enggak? Sholatnya enggak khusyuk nanti. Makanya disebutkan dalam hadis itu, ada salah seorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang orang lain yang menjumpai sesuatu gangguan dalam sholatnya. Maksudnya bisikan syaitan. Antara dia itu
buang angin atau tidak. Apa kata Rasulullah? La yang soref hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Jangan tinggalkan sholatnya sampai dia itu mendengar suara atau mencium bau. Nah, dijelaskan para ulama, suara dan bau milik dia sendiri. Paham maksudnya? Kalau bau buang angin orang lain ya jangan batal. Atau dengar suara kentut orang lain, antum nggak boleh batal. Maksudnya kembali ke masing-masing. Kalau cuma bisikan-bisikan, kadang kan ada sesuatu yang keluar dari perut, istilahnya suara kan, ya kan? Atau yang semisalnya itu bukan apa? Buang angin. Kondisikan barakallahu fi, karena yang namanya bisikan syaitan terkutuk itu senantiasa ada. Oleh karena itu kita harus punya rambu-rambu. Yakin, al-yakinu la yazul bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Paham? Seperti itu. Kita lihat. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, siapa ini al-Hafidz siapa kalau diitlaqkan seperti ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, Ahmad bin Ali. Jadi kalau antum melihat qala al-Hafidz enggak usah panjang lebar, enggak usah banyak pikiran, langsung fokus. Pasti itu al-Hafidz Ibnu Hajar udah. Karena ma'ruf masyhur udah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, namanya Ahmad bin Ali. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih. Fassarahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi akhas min dalik. Abu Hurairah di sini menafsirkan dengan yang lebih khusus dari itu. Kenapa? Tanbihan bil akhaf alal aghlad. Ini memberikan peringatan dengan sesuatu yang lebih ringan atas sesuatu yang lebih berat. Apa maksudnya? Yang lebih ringan tuh kentut, apa ya? Buang angin. Paham ya? Sesuatu yang lebih berat ya buang kotoran. Apa maksudnya? Itu termasuk hadas juga. Kita lanjutkan. Al-masail al-muta'alliqah bil hadis. Sekarang permasalahan yang ada kaitannya dengan hadis ini. Al-wudu'u syartun fi sihhatis shalah. Sahih, wudu itu syarat apa? Sahnya salat. Sampai-sampai para ulama bahas kitab tauhid. Nah, itu bagaikan apa barakallahu fiik? Nah, tauhid itu adalah syarat diterimanya ibadah. Sebagaimana wudu merupakan syarat diterimanya apa? Salat. Ibadah tanpa tauhid tidak terima. Begitu pula salat tanpa wudu tidak diterima. Mafhum? Nah, kita lihat. Daliluhu haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu alladzi dzakara al-mu'allif. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah yang disebutkan oleh mu'allif. Qala an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi namanya Yahya bin Syaraf, kunyahnya Abu Zakaria. Beliau termasuk dari kalangan imam ahli sunnah wal jamaah yang meninggal dunia belum sempat menikah. Paham ya? Nah, di sana ada para ulama ahli sunnah wal jamaah, di antaranya Al-Imam Nawawi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kunyahnya Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Beliau juga termasuk ulama ahli sunnah yang apa? Yang meninggal dunia dalam kondisi belum sempat menikah. Makanya kalau tanya Abul Abbas Syekhul Islam, anaknya bagaimana keadaannya? Ya kita katakan ya enggak ada, kan belum menikah. Dulu pernah jadi pertanyaan itu ketika di Damat waktu itu, Syekh kadang bertanya seperti itu. Nah, sebagian para santri tanya bagaimana keadaannya anaknya Syekhul Islam Abul Abbas. Abbasnya bagaimana Abbasnya? Ada yang mengatakan Abbas ini fiqh, Abbas ini muhaddis, macam-macam. Padahal nggak ada anak namanya Abbas gitu loh. Dan belum menikah. Paham maksudnya? Itu sekedar tebak-tebakan itu loh, paham ya? Contoh yang lain, Imam Nawawi, kunyahnya siapa Imam Nawawi? Abu Zakaria. Anaknya Imam Nawawi Zakaria bagaimana? Muhaddis atau faqih atau bagaimana? Kita katakan beliau nggak punya anak. Karena beliau apa? Belum sempat menikah hingga beliau meninggal dunia. Mafhum? Nah, ini sekedar faedah biar nanti ada sedikit masukan. Imam Nawawi kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya bin Syaraf. Kata beliau, ajma'atil umma ala annahu man shalla muhditsan ma'a imkanil wudu' fa shalatuhu batilatun. Kata Imam Nawawi, para ulama telah sepakat ijma', umat ini telah sepakat ijma' bahwasanya barang siapa yang sholat dalam kondisi berhadas bersamaan memungkinkan dia wudu, maka sholatnya batil. Bayangkan itu, sholatnya batal. Sekarang pertanyaan, kalau udah terlanjur, dia imam, nah, imam belakangnya makmum kan, setelah takbiratul ihram ingat dia Allahu Akbar, wah tadi belum wudu, malu dia ke belakang, sholatnya full, dia sholat dalam kondisi apa? Tidak berwudu tadi, berhadas. Sholatnya sah nggak? Sholatnya dia nggak sah, makmumnya kan nggak tahu, paham ya? Makmumnya tidak tahu kan? Bagaimana seperti ini, kasus seperti ini, yang dosa siapa, kemudian yang dapat pahala siapa? Sebutkan dalam hadis itu lakum wa alaihim. Pahala untuk kalian, dosa untuk mereka. Imamnya tahu kalau udah batal dia nggak wudu. Seharusnya imamnya ke belakang, yang belakang yang maju ke depan. Jadi pahami?
Nah, adapun salatnya makmum tadi karena posisi nggak tahu kalau imamnya batal, sah salat mereka. Karena mereka hukum saat dohirnya kan, imamnya kan nggak tahu juga. Imamnya pemalu ternyata. Dah batal nggak mau wudu, kalau belakang malu. Padahal aslinya untuk seperti ini nggak ada permainan istilahnya ya, sholat ya kondisikan, kalau batal ke belakang. Nah, kita lihat sini, perhatikan. Wa tajibu i'adatuha bil ijma' dan wajib mengulangi dengan ijma' ini. Para ulama sepakat wajib mengulangi. Sholat tanpa wudu, sholat tanpa bersuci, batal sholatnya, wajib mengulangi. Sawa'un ta'ammada dzalik am nasiyahu am jahilahu. Baik dia sengaja atau karena lupa atau karena bodoh nggak tahu hukumnya. Paham? Tetap dia mengulangi. Wa qala rahimahullah taala aidan. Hiya syartun fi sihhatis shalah. Yang mana wudu ini adalah syarat untuk sahnya salat. Hadza mujma'un alaih, ini disepakati para ulama, mujma'un alaih disepakati. Wala tasihhu salatun bi ghairi tahurin imma bil ma' wa imma bitayammum bi syartih. Perhatikan ini, tidak sah salat seseorang, tidak sah salat dalam suatu salat tanpa bersuci. Imma dengan air atau dengan tayamum, dengan syaratnya. Jadi bersuci ada dua kemungkinan. Imma bersuci dengan air atau dengan tayamum, dengan debu yang suci. Mafhum? Kapan disyaratkan tayamum? Disyaratkan dalam dua kondisi. Kondisi pertama ketika tidak ada air sama sekali. Kondisi kedua air banyak cuman dia tidak mampu menggunakan air. Yang pertama inda adami wujudil ma, ketika enggak ada air sama sekali. Yang kedua inda adami qudrah ala isti'malil ma, ketika tidak ada kemampuan menggunakan air. Air banyak melimpah, cuman dia enggak mampu. Mungkin sakit dan semisalnya, tayamum. Nah, tayamum itu bagaimana caranya? Tayamum caranya tidak berubah. Ada dua cara. Cara pertama, barakallahu fiik, kedua telapak tangan kita tepukkan ke tembok yang ada debunya atau tanah yang kering yang ada debunya. Setelah itu ternyata tebal debunya, kita ginikan. Paham ya? Atau kita tiup. Paham? Setelah itu baru wajah, kedua telapak tangan atas bawah kita. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Mafhum? Seperti itu. Jadi pahami ya? Adapun barakallahu fiik, tata cara yang kedua tinggal dibalik, ima tangan dulu baru wajah. Boleh dua-duanya. Itu tayamum. Menggunakan debu yang suci, ya kan? Atau barakallahu fiik, menempel ke tembok yang ada debunya tadi. Berarti bagaimana kalau menggunakan debu yang bukan debu tanah? Bagaimana? Boleh enggak? Misalkan ambil arang, arang ya. Dihancurkan arangnya, kemudian kita tepuk, kemudian kita tayamum. Jangan. Itu nanti ngotorin, itu bukan debu ya. Dari kayu itu kan. Nah, ini dari debu yang suci. Ini dibahas para ulama, maksudnya jangan sampai keliru. Karena lafadznya itu adalah apa? Barakallahu fiik. Tanah yang suci, debu tanah yang suci. Jadi debu tanah bukan debu kayu ya. Barakallahu fiik. Kemudian tayamum ini barakallahu fiik. Dulu pernah ada kisah sahabat yang mulia, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Waktu itu sebelum dijelaskan mengira tayamum itu gulung-gulung ke tanah. Paham ya? Setelah tegur bahwasanya tayamum enggak seperti itu. Inna ma yakfika an tadriba bi yadaika hakadha. Sebenarnya cukup engkau memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah seperti ini. Mafhum? Sebagaimana anak contohkan tadi ya. Wajah ini kemudian dua telapak tangan. Pergelangan pun jangan, enggak usah. Tayamum. Terus kalau seandainya mandi janabah, itu kan dengan air. Kalau tidak mampu bagaimana? Dia menghangatkan air terlebih dahulu. Kalau nggak mampu lagi, nggak boleh misalkan secara kedokteran karena dia sakit misalkan, boleh tayamum. Terus bagaimana tayamumnya bagaimana? Menggantikan mandi janabah, sama tayamumnya, beda niatnya. Paham? Di tayamum itu caranya sama aja. Mau tayamum pengganti wudu, tayamum pengganti mandi janabah sama. Jadi pahami ya, itu penting sekali karena yang namanya manusia kadang-kala kan seperti itu, ada yang sakit, ada yang nggak mampu menggunakan air yang hangat pun nggak boleh juga. Nah, tayamum. Barakallahu fiik. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan dikit lagi. Qala al-mu'allif astabahullah nawaqidul wudu, pembatal wudu. Ini penting juga, pembatal wudu itu apa saja. Di sini sebutkan ada banyak, cuman kita ambil dikit dulu, sisanya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Al-awwal, yang pertama, al-kharij minas sabilain. Keluar dari dua jalur. Yang keluar dari dua jalur depan, jalur belakang.
depan namanya kubul, belakang namanya dubur. Mafhum? Wa huwa ala darbain. Darbain itu qismain artinya. Yang mana sesuatu yang keluar dari dua jalur tersebut, dua jalan tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, ma huwa mu'tadun, sesuatu yang keluar adalah mu'tad, suatu kebiasaan. Ya kebiasaan orang keluar gitu loh. Kencing ya kan? Keluar enggak? Keluar kan? BAB keluar di belakang kan? Itu kebiasaan mu'tad. Bagaimanapun ya keluar gitu loh. Mafhum? Mu'tad itu suatu kebiasaan, tabiat manusia. Wa huwa al-baul wal ghaid. Al-baul wal ghaid wal mani wal madhi wal wadi war rih. Disimak baik-baik itu, ini penting ya. Pertama air kencing, kedua ghaid, kotoran manusia, atau dikenal zat TA1. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu biar enggak terlalu vulgar ya, kotoran manusia atau zat TA1. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Yang ketiga mani, air mani. Ini juga pembatal wudu ini. Yang berikutnya al-madhi, air madhi. Yang berikutnya wadi. Nah, tiga air ini pastikan antum bisa membedakan. Mani, madhi, wadi. Air mani keluar dengan syahwah. Biasanya ketika ihtilam atau ketika berhubungan badan. Batal wudunya jelas ya. Air madhi, nah barakallahu fiik, itu biasanya keluarnya ketika bercumbu dengan istrinya atau mungkin nah barakallahu fiik ada syahwat pada dirinya dan semisalnya, biasanya seperti itu. Berpikir sesuatu yang apa yang bisa keluar atau semisalnya, nah itu namanya madhi, najis ini. Al-wadi ini air yang keluar biasanya beriringan ketika orang kencing. Habis kencing selesai dibersihkan kalau ada cairan keluar, itu biasanya wadi namanya. Paham? Nah barakallahu fiik. Nah tiga air ini yang suci satu mani. Dua-duanya najis, madhi dan wadi najis. Mafhum? Nah barakallahu fiik. Warih angin, buang angin. Mafhum? Nah barakallahu fiik, itu semuanya keluar yang mu'tad. Mu'tad apa? Kebiasaan orang keluar. Mafhum? Itu mu'tad. Dalam artian ya secara spontan pasti keluar ketika saat-saat keluar. Mafhum? Al-baul air kencing, al-ghaid kotoran manusia, mani, madhi, wadi, rih angin. Mafhum? Wa hadza yanqidul wudu bil ijma'. Ini membatalkan wudu secara ijma'. Naqalahu Ibnu Mundir wa Ibnu Qudamah wa Nawawi. Dinukilkan ijma' oleh Ibnu Mundir, Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi. Yang kedua, ghairu mu'tad. Yang sesuatu yang keluar bukan sesuatu yang keluar di luar kebiasaan. Ngartikannya gitu aja. Ghairu mu'tad itu di luar kebiasaan. Berarti keluarnya itu bukan apa? Bukan kebiasaannya keluar itu loh. Bukan biasanya keluar, itu di luar kebiasaan. Paham? Mungkin darah atau semisalnya, ya kan? Karena perempuan kan nggak setiap saat haid kan? Nah berarti kan keluarnya di luar kebiasaan. Kita lihat sini, barakallahu fiik. Wa huwa nadir. Yang mana yang kedua ini nadir. Apa nadir? Sedikit artinya. Nadir itu artinya sedikit. Yang mana yang kedua ini yang keluar dari dua jalur tadi, tapi di luar kebiasaan dia. Nah, itu nadir sedikit. Misal adam, seperti darah. Ada darah keluar dari depan, apanya? Keluar dari kemaluan. Batal nggak wudunya? Batal. Ada darah keluar dari belakang, dari duburnya. Nah, barakallahu fiik, batal juga. Ini kembali ke hukum asal loh ya. Belum bahas seputar penyakit. Kalau penyakit nanti lain lagi pembahasannya. Paham ya? Kalau masalah penyakit lain lagi pembahasannya nanti. Kita lihat. Wadud, apa dud? Cacing. Dud, cacing. Mafhum? Dud artinya cacing. Nah, ternyata keluar cacing dari depan. Dari apa? Kemaluan depan misalkan. Nah, batal enggak wudunya? Batal. Atau keluar cacing dari belakang? Juga batal. Yang seperti ini mungkin enggak terjadi? Mungkin, yang namanya manusia kan kadang ada yang punya penyakit yang semisalnya, intinya hukum asalnya batalkan. Wal haso, kerikil kecil. Haso itu kerikil kecil. Seperti contohnya yang sebutkan tadi itu, misalkan lagi habis wudu ya kan, lagi menunggu imam, ternyata qadarullah masyafa'al, dia udah minum herbal, ternyata herbalnya langsung bereaksi. Keluarlah apa? Nah, batu kecil dari depan misalkan. Paham ya? Nah, itu batal wudunya. Wasya'ar, rambut. Nah, kalau ada rambut keluar dari kemaluan depan atau belakang, batal wudunya. Mungkin enggak? Ya mungkin aja. Nah, kita kan kata ini kan sebutkan para ulama menunjukkan bahwasanya mungkin tapi sedikit gitu loh. Kalaupun ada sedikit, kalaupun keluar mungkin ada yang keluar sedikit.
Ya mungkin faktor obat dan semisalnya gitu kan. Nah, wa hadza mukhtalafun fihi, yang kedua ini diperselisihkan para ulama. Kalau yang pertama tadi sepakat ijma. Yang apa? Yang sudah mu'tad, kebiasaan orang keluar, ada berapa tadi? Al-baul, ghaid, mani, madhi, wadi, rih. 6 tadi para ulama sepakat. Air kencing, kotoran manusia, mani, madhi, wadi, angin. Ini sepakat para ulama. Yang kedua ini ghairu mu'tad, yang keluar di luar kebiasaan, darah, cacing, kerikil, rambut. Ini para ulama silang pendapat. Fa jumhuru ahli ilm annahu yanqidul wudu. Menurut jumhur, menurut mayoritas ahli ilm bahwasanya itu semuanya batalkan wudu. Kenapa? Karena keluar dari salah satu dua jalan. Intinya itu intinya. Intinya keluar dari salah satu dua jalan. Ima kubul, ima dubur. Wa huwa shawab, di garis itu. Inilah pendapat yang kuat, pendapat yang benar. Jadi pendapat yang benar, darah, cacing, rambut, kerikil, kalau ternyata keluar dari salah satu dua jalur tadi, batal wudunya. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, li'annahu la yakhlu min ballatin tata'allaq bih. Lihat ini. Dikarenakan sesuatu yang keluar itu tidak terlepas dari apa? Cairan. Tidak terlepas dari cairan yang ada kaitannya dengannya. Biasanya keluar dari dua jalur itu kan ada cairannya biasanya. Paham ya? Fayantaqidul wudu' biha, maka dengan sebab tersebut, sebab cairan tersebut batallah wudunya. Mafhum? Na'am barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fiikum. Sebenarnya masih panjang ini ya. Namun kita tunda aja pada pertemuan yang akan datang mengenai pembatal-pembatal yang lainnya seperti istihadhah, tidur yang lelap, ya kan, atau yang semisalnya. Kemudian nah barakallahu fiik, bagaimana pendapat yang sahih mengenai salsil baul, orang yang uji dengan apa, keluar terus apa air kencingnya misalkan. Bagaimana hukum makan daging unta, makan daging sapi kok nggak batal, kok daging unta kok batal, itu bagaimana nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam shawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.